Halo para penggemar paha putih, bagaimana kabar beras kalian? Ada, jangan-jangan udah habis dimakan oleh rayap. Bertemu lagi bersama saya James Bond di sini di channel terhit terparah tak terlekang oleh waktu, yaitu channel Mantul Film. Agak goblok. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berasal dari negeri Vrindavan, yang dimana kita mengenal Vrindavan dengan berbagai keunikan orangnya aja, nehi gitu loh. Film ini lumayan seru dan mendapatkan rating 6,1 di IMDb. Film ini diperankan oleh aktor yang lumayan ganteng, yaitu Adi Vises, 11-12 lah sama kegantengan saya. Oke, tanpa pikir panjang karena saya mau makan, maka kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Di awal film kita akan melihat beberapa orang yang sedang menyelidiki sebuah tempat teroris yang dimana nampaknya mereka adalah seorang agen rahasia. Dan ketika sedang memantau, terjadilah aksi baku tembak di sana yang menewaskan beberapa tim dan beberapa anggota teroris. Selanjutnya scene beralih ke sebuah tempat yang dimana laki-laki ini bernama Pak Satya dan anak dari rekannya bernama Gopi. Ayahnya Gopi gugur dalam misi tersebut, sehingga Pak Satya memberitahukan kabar tersebut kepada pemimpinannya bahwa mereka diserang dan semua identitas dari tim Trinetra bocor dan menyebabkan para teroris tahu semua rahasia mereka. Gue kasih tahu sedikit informasi di sini bahwa Trinetra ini adalah suatu organisasi rahasia yang dimana mereka itu menciptakan agen-agen khusus. Jadi ayah Gopi itu jadi agen di situ, tapi meninggal karena kejadian itu. Sehingga semua tim Trinetra dibubarkan dan semua berkas dihanguskan. Selanjutnya kita akan melihat Pak Satya bersama Gopi, yang dimana sebelumnya Pak Satya memasukkan kematiannya bersama Gopi. Pak Satya berniat mengadopsi Gopi karena ayahnya yang gugur dan ia tidak punya siapa-siapa. Gopi dibawa ke tempat yang sangat-sangat jauh, yang dimana perjalanan beberapa kali ia menanyakan apakah ayahnya akan datang di hari ulang tahunnya. Tidak lama kemudian Pak Satya dan Gopi sampai di sebuah rumah, yang dimana itu adalah rumah yang aman bagi mereka. Dan Pak Satya memutuskan untuk mengubah semua identitasnya dan identitas Gopi agar mereka semua semakin aman. Selanjutnya scene berpindah 20 tahun kemudian, yang dimana Gopi sudah besar dan berubah nama menjadi Arjun. Terlihat banyak perusahaan ingin merekrutnya. Namun karena Arjun selalu menolak karena dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang agen sama seperti ayahnya dulu. Ia mengirim ratusan lamaran ke lembaga rahasia negara untuk mendaftar menjadi agen. Namun semua itu sia-sia. Ia tidak pernah mendapatkan balasan. Kemudian kita akan melihat Arjun yang sedang menelpon di telepon umum bersama ayah angkatnya, yaitu Pak Satya. Kenapa Arjun menggunakan telepon umum? Karena ayahnya takut ada orang yang akan menyadap dan membongkar rahasia mereka. Ketika hampir putus asa karena tidak ada yang menjawab lamarannya, ia akhirnya memutuskan menyebutkan nama ayahnya yang mantan agen rahasia, yang dimana ia mencoba memakai nama ayahnya untuk bisa masuk mendaftar menjadi agen. Namun beberapa bulan berlalu ia tak kunjung mendapatkan jawaban, sehingga dia agak sedikit putus asa dan menangis di sana. Aduh, idih mau jadi agen kok nangis gitu, beleguk siap. Selanjutnya scene beralih ke sebuah pesta, yang dimana Arjun diundang oleh temannya untuk menghadiri ulang tahun temannya tersebut. Ketika ia sedang minum-minum, ia mendengar sebuah percakapan dari seseorang, yang dimana orang-orang tersebut akan menculik satu wanita. Arjun yang mendengar percakapan tersebut lantas mengikuti orang-orang itu, dan ketika Arjun mau membantu wanita tersebut, ternyata wanita dan orang-orang tersebut adalah satu tim, yang dimana Arjun langsung dimasukkan ke dalam mobil dan diculik. Kemudian diinterogasi gitu loh. Arjun ditanya siapa itu Satya. Jika ia tidak menjawab maka ia akan ditembak mati langsung. Pertanyaan kedua diulangi. Namun Arjun tetap tidak mengakui siapa itu Pak Satya. Dan faktanya juga Arjun diculik oleh Trinetra, yang dimana itu adalah lembaga keamanan negara yang ingin merekrut Arjun. Sekaligus itu adalah tes pertamanya. Ketika ia mendengar wanita akan diculik, aduh siapa sih goblok. Oh iya nanti. Udah. Hai, rekodnya. Aduh, bang. Lanjut, ketika ia mendengar wanita akan diculik, ia langsung menolong, dan ketika ia diinterogasi, ia tidak mengaku, dan itu adalah sebuah dasar untuk menjadi agen. Ternyata Trinetra selama ini menerima semua lamaran Arjun dan diam-diam memperhatikan kehidupannya. Setelah itu ia dilepas dan dikirimkan sebuah koordinat tempat yang harus ia kunjungi besok paginya. Keesokan paginya Arjun sampai di koordinat tersebut
Dan ternyata itu adalah toko baju. Arjun langsung masuk dan diarahkan oleh pegawai di sana. Dan ini adalah Pak Syam. Ia adalah ahli komputer di Trinetra dan langsung mengajak Arjun masuk ke ruangan rahasia di bawah tanah. Ternyata ruangan bawah tanah adalah tempat rahasia mereka. Semua agen rahasia ada di sana dan kemudian Arjun diarahkan bertemu beberapa agen lain yang diterima lamarannya. Di sana mereka dijelaskan apa itu Trinetra dan diperkenalkan berbagai fasilitas mulai dari senjata sampai teknologi yang sangat canggih. Namun, karena Arjun adalah orang yang sangat noob, sehingga dalam latihan ia sangat bodoh dan selalu kalah oleh agen lainnya. Selanjutnya scene berpindah kepada Arjun di sebuah apartemen, yang dimana ada seorang wanita yang membawa beberapa barang dan terjatuh tepat di depan Arjun. Arjun yang melihat wanita tersebut nampaknya suka sama wanita tersebut. Aduh, nih buaya nggak bisa lewat. Aduh, nih buaya nggak bisa lihat cewek cantik dikit. Mereka mengobrol dan saling bertukar identitas di sana. Kemudian ia mendapatkan telepon dari ayahnya dan ternyata ayahnya yaitu ayah angkat Arjun tahu bahwa Arjun masuk ke dalam agen. Sehingga ia marah karena ia tidak mau Arjun mati seperti ayah kandungnya dulu. Namun karena Arjun yang sudah mempunyai tekad yang sangat bulat, sehingga ia langsung meninggalkan Pak Satya begitu saja. Terlihat para agen diajarkan menembak dan bela diri. Namun nobnya lagi ini Arjun kalah dari semuanya dan kemudian terlihat ia mengobrol bersama wanita yang ia temui di apartemen. Dan sekarang nampaknya mereka sudah pacaran. Nama wanita tersebut adalah Samir. Arjun curhat kepada Samir bahwa ia sangat down dalam segala hal. Namun Samir memotivasi Arjun sehingga ia bisa bangkit dan mantapnya Arjun berubah 360 derajat. Yang dimana ia menjadi sangat jago dalam bela diri dan dalam semua bidang. Terlihat dari penilaian Arjun dengan mudah mengalahkan rekan agen lainnya yaitu Ellie. Scene berpindah kepada Samir dan Arjun yang berpacaran, yang dimana mereka merasa dunia milik mereka berdua. Ini jijik gue ngambil scene nih. Lanjut, ketika Arjun akan masuk ke tempat rahasianya, ia merasa diperhatikan oleh beberapa orang di jalanan, yang kemudian Arjun mengejar satu orang. Namun ketika Arjun sedang menghajar orang tersebut, terlihat ada sebuah nomor yang dituliskan di tangan orang itu dan beberapa kali Arjun bertanya apa maksud dari nomor itu. Namun bagongnya teman dari orang itu datang dan mereka berhasil kabur. Setelah itu Arjun langsung melapor dan memberitahukan nomor yang ia lihat, yang dimana itu adalah sebuah tanggal penyerangan. Setelah itu scene berpindah kepada Arjun yang sedang dandan. Nampaknya ia akan menjalani pelantikan atau penentuan posisi agen-agen, sehingga ia agak terburu-buru. Setelah semua siap, Pak Arcia yaitu pendiri dari Trinetra datang dan membagikan rencana kepada para agen yang sudah siap untuk ditempatkan di berbagai negara. Dan Arjun mendapatkan sebuah rencana khusus yaitu berbentuk nomor yang ada di lengannya, yang dimana itu berarti dia lebih unggul dan menguasai segalanya dibandingkan agen lainnya. Wah, bravo. Setelah itu scene berpindah kepada Arjun yang melihat di TV bahwa tanggal penyerangan bukan tanggal 11, melainkan tanggal 12. Dan terlihat iring-iringan Pak Arcia yang ditemani oleh agen Ali. Namun di perjalanan ada pengalihan rute jalan sehingga mereka semua agak sedikit mengalami kemacetan. Sementara itu Arjun langsung menelpon Ali, yang dimana ia memberitahukan bahwa mereka akan diserang dan terjadilah penyerangan. Di situ terjadi aksi baku tembak antara teroris dan Ali, yang dimana Pak Arcia dan Ali tewas di tempat. Setelah itu scene berpindah di sebuah gedung yang dimana salah seorang sniffer akan menembak Arjun. Namun yang terkena adalah Samir pacarnya, yang kemudian diikuti oleh beberapa orang yang menyerang Arjun. Namun syukurnya Arjun berhasil melumpuhkan semua orang tersebut karena ia adalah seorang agen rahasia yang sudah dilatih saat ini. Mantap. Setelah itu Arjun mendapatkan sebuah telepon dari ayah angkatnya, yang dimana Arjun disuruh melihat berita dan ternyata motor dari Arjun yang berada di TKP penyerangan dan semua senjata di sana atas nama Arjun. Maksudnya itu semua sidik jari di senjata itu adalah sidik jari Arjun. Ternyata Arjun dijebak menjadi tersangka dan terlihat polisi dan tentara mendatangi apartemennya. Arjun sangat panik, namun syukurnya Arjun berhasil kabur dan meledakkan kamar apartemennya. Dan faktanya juga ayah kandung dari Arjun masih hidup. Dan ternyata ayahnya lah yang menjadi dalang penjebakan Arjun. Setelah itu seorang pimpinan agen menemui Ali yang sekarat, yang dimana Ali memberitahukan bahwa bukan Arjun pelaku sebenarnya. Di lain sisi juga Trinetra menganggap Arjun sebagai pelaku utama, langsung mencoba melacak keberadaan Arjun dengan hacker-hacker andalan mereka.
yang dimana mereka menemukan fakta bahwa sidik jari dan rekening Arjun bertambah sebelum penyerangan, sehingga itu semakin menguatkan bahwa Arjun sebagai pelaku penyerangan tersebut. Kemudian Trinetra langsung memblokir rekening dari Arjun. Namun karena Arjun adalah seorang agen yang terlatih, dia dengan mudah menghack ATM dan mengambil semua isi uangnya. Mantap nggak tuh? Terlihat di beberapa tempat seperti bandara, jalanan, dan pelabuhan semua dicek oleh polisi. Yang kemudian Arjun langsung pergi ke rumah ayah angkatnya, yaitu Pak Satya. Di sana Arjun mencoba mencari tahu kenapa ia yang dijadikan target, dan ayahnya menganggap di dalam Trinetra ada mata-mata. Dan sialnya, keberadaan Arjun diketahui bahwa ia sedang berada di wilayah Tramaja, yaitu tempat kediaman Pak Satya. Selanjutnya Arjun mencoba membuka sebuah HP yang dimana HP tersebut ia ambil dari teroris yang ia bunuh di apartemennya. Yang dimana ketika ia berhasil membuka HP tersebut, terdapat SMS sebuah penerbangan. Dan di waktu bersamaan pula polisi mulai datang ke rumah Pak Satya. Dan tanpa pikir panjang, Arjun langsung pergi ke bandara untuk mencari tahu siapa dalang semuanya. Ia memacu kendaraan dengan kecepatan penuh. Dan kemudian ketika sampai ia menyamar sebagai seorang pilot di sana. Dan ketika pesawat akan berangkat, Arjun mencoba membuat semua orang yang ada di dalam pesawat untuk turun dengan akal-akalan ada bom di dalam pesawat, sehingga ia bisa menemukan pelaku sebenarnya. Kemudian Arjun menemukan pria yang pernah ia lihat sebelumnya dan langsung menghajarnya di kamar mandi. Namun bagongnya, karena Arjun yang terlalu keras sehingga pria itu mati. Barbar pula Arjun nih. Di tas pria itu Arjun menemukan sebuah ID card dari Samira, yang dimana faktanya nama asli dari Samira adalah Samira Sikh. Dan di faktanya lagi, Samira adalah anggota dari teroris tersebut. Arjun menemukan email di balik ID card Samira dan ayahnya langsung mencoba meretas email tersebut. Di dalam email tersebut ditemukan pesan suara yang dimana setiap Samir bersama Arjun, maka Samir akan langsung melapor kepada atasannya. Arjun yang mendengar semua itu agak kecewa dengan Samir. Ia merasa ditipu. Oh ya orang, ya makanya jangan main cinta ini, goblok banget juga sih. Selanjutnya Arjun pergi ke pelabuhan, yang dimana ia akan menyeberang ke Bangladesh melalui kapal-kapal kecil. Ketika sampai Bangladesh, ia menemui temannya yang seorang agen juga. Namun temannya ini belum tahu kasus yang dialami oleh Arjun. Ketika temannya tersebut mendapatkan perintah untuk membunuh Arjun dimanapun ia berada, ia sangat kaget. Namun dengan rasa pertemanan yang sangat kuat, ia malah membantu Arjun. Selanjutnya teman dari Arjun mencoba untuk menyelidiki asal dari Samir untuk mengetahui siapa yang mengutus Samir kepada dirinya. Namun ketika akan ke kamar mandi, teman wanitanya diserang dan beruntungnya Arjun berhasil melumpuhkan orang yang menyerang temannya dengan sniffer. Kemudian Arjun dan temannya langsung menuju kediaman teroris-teroris tersebut. Dan dengan kelincahan layaknya seorang agen-agen beneran, Arjun berhasil melumpuhkan semua teroris dengan mudah dan menemukan sebuah CD dan berkas atas nama dirinya dan menonton sebuah rekaman yang dimana faktanya ayahnya masih hidup di video tersebut. Dia terkejut melihat ayahnya yang bagian dari anggota teroris dan tanpa pikir panjang ia menelpon ayah angkatnya dan bertanya kenapa ia berbohong padahal ayahnya masih hidup. Namun ketika Pak Satya mengetahui ayah Arjun adalah seorang teroris, ia dengan terpaksa menembak ayahnya. Dan bersamaan dengan itu ada orang yang masuk ke rumah Pak Satya dan ternyata itu adalah ayah dari Arjun. Dan dengan itu Pak Satya merubah identitas Arjun karena ia tidak mau bahwa Arjun juga akan dibawa dan menjadi teroris. Kemudian Arjun tertangkap dan dibawa ke sebuah ruangan untuk bertemu ayah kandungnya. Ayah kandungnya sangat merindukan Arjun. Ia mengira bahwa Arjun sudah mati dan ayahnya mengatakan bahwa di Trinetra ia mempunyai mata-mata. Kemudian ia mengatakan ialah yang mengirim Samir kepadanya. Selanjutnya ayah kandung Arjun akan menembak Pak Satya, yaitu ayah angkat dari Arjun. Namun karena mereka sudah diintai oleh polisi dan tentara, mereka semua langsung dihujani tembakan. Dan terjadi lagi aksi baku tembak, yang dimana ayah kandung Arjun membawa pergi Pak Satya dan Arjun yang langsung mengejarnya dari belakang. Ketika Pak Satya akan ditembak, Pak Satya saling beradu argumen, yang dimana ayah kandung Arjun saling menyalahkan dan saling membela diri untuk menyuruh Arjun memilih siapa yang akan diikuti. Anjir, ini kayak orang tua yang mau cerai gitu sih, terus saling pilih mau ikut bapak atau ikut ibu, gitu loh.
Namun dengan hati yang berat Arjun malah menembak ayah kandungnya sendiri. Dan bangke, gue kesel. Kenapa sih Arjun nggak nembak kaki atau tangan ayah kandungnya gitu loh biar nggak mati? Kenapa harus dibunuh? Padahal ayahnya pengen Arjun itu hidup bahagia, hidup baik gitu. Di situ Arjun terlihat teriak menangis. Bodoh loh, tolol, masuk neraka loh, durhaka membunuh bapak sendiri. Setelah itu ia mengetahui bahwa mata-mata di dalam Trinetra adalah Pak Syam, yang dimana ia sudah bersembunyi sejak lama di dalam Trinetra. Dan di akhir scene, si Arjun anak durhaka jadi agen tingkat tinggi. Tamat. Ending yang sangat-sangat membagongkan seperti kata channel sebelah. Satu kata kesimpulan di dalam film ini yaitu Arjun goblok dan durhaka. Jadi di sini gue nggak suka sama Arjun karena sifatnya itu yang membunuh bapaknya sendiri. Ya walaupun bapaknya salah, tapi kenapa harus dibunuh gitu? Kenapa nggak nembak kaki atau tangannya gitu? Kenapa harus dibunuh? Pokoknya Arjun goblok dan durhaka. Terima kasih.